Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pada kesempatan kali ini kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka, karena pada masa pandemi ini kita dianjurkan untuk belajar meskipun berada di rumah. Semoga masa pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa melakukan aktivitas secara normal seperti sebelumnya. Dan ibu juga berharap semoga kalian selalu semangat dalam belajar ya. Nah, pada siang hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang kewajiban berdakwah. Sebelum ibu sampaikan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada siang hari ini ibu akan menjelaskan hadis tentang kewajiban berdakwah, yang mana hadis tersebut ada dua, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Sebelum ibu sampaikan hadis tersebut, ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu dakwah. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang selalu menegaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagaimana rahmat seluruh alam. Sebagaimana kita maklumi, dakwah selalu mengalami perkembangan. Dakwah di masa Nabi berbeda dengan dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, terutama dalam hal metodenya. Begitu pula pada masa tabi'in hingga pada masa Wali 9 di Pulau Jawa. Dan pada masa kini, dakwah mengalami persaingan dan teknologi. Meskipun begitu, pada hakikatnya dakwah adalah semuanya sama, yaitu menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan hadis tentang kewajiban berdakwah, yang mana hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim say'an wa man da'a ila dhulalata kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim say'an, yang mana artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa yang mengajak dalam kesesatan atau kemungkaran, maka akan mendapatkan balasan dosa atas perbuatannya dan ditambah dosa orang-orang yang telah mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun.
Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, penjelasan hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa pahala orang berdakwah itu besar, bukan saja pahala yang diberikan Allah atas perbuatan baiknya yang dilakukan sendiri, tapi juga akan diberikan pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti perbuatan baiknya yang dianjurkannya. Pahala ini diberikan oleh Allah sampai hari akhir tanpa dikurangi sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa sifat Rahman dan Rahimnya yang dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebaliknya juga, orang yang mengerjakan kejahatan atau mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang dia lakukan tanpa dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat. Ancaman Allah seperti ini sangat wajar, sekalipun yang berbuat adalah orang lain, tapi perbuatan itu terjadi karena ajakan atau anjuran. Bila tidak diajak atau dianjurkan, sangat mungkin orang lain tidak melakukannya. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr, yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakan tentang kaum Bani Israel bahwa yang demikian itu tiada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah bertempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis tersebut yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyampaikan apa saja yang bisa ditangkap dari beliau. Dan hadis tersebut tidak mensyaratkan bahwa melakukan dakwah harus mempunyai ilmu yang memadai dulu baru bisa mengajak orang lain. Namun dakwah bisa dilakukan walaupun pada saat itu satu atau dua ayat yang bisa dipahami. Dan kita bisa memahami dari ungkapan walau ayah, yang artinya sampaikan walaupun satu ayat. Dan dakwah juga tidak selalu berbentuk dengan ceramah, pidato, ataupun debat. Dakwah juga bisa dilakukan dengan memberi contoh yang baik dan istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, sehingga orang lain melihat dan tertarik dan mengikutinya. Demikian itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.